Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pendekar bernama Yu Shulin yang akan turun gunung setelah 18 tahun hidup dalam kesendiriannya. Shulin akan pergi menghadiri pemakaman seorang pemimpin kota yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Tetapi di tengah perjalanan, Shulin diserang oleh sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Shulin pun bertarung dengan kelompok tersebut. Di tengah pertarungannya, tiba-tiba datang seorang pria bertopeng yang membantu Shulin. Pimpinan kelompok yang bernama Wei Fang berhasil melarikan diri dari sana. Setelah mereka berhasil mengalahkan kelompok tersebut, sang pendekar bertopeng segera pergi meninggalkan Shulin. Di tempat lain, di markas klan Teratai Barat, terlihat seorang wanita bernama Snowface datang ke sana. Datangannya ke sana bermaksud untuk menemui pimpinan klan yang bernama Hades Dai. Setelah bertemu dengan Hades Dai, Snow langsung menyerangnya dan perkelahian pun terjadi di sana. Akan tetapi, Snowface bukanlah tandingan dari Hades Dai. Masih beruntungnya, Snowface berhasil melarikan diri dari sana. Sementara itu, Wei Fang yang berhasil kabur dihentikan oleh seorang penyihir wanita. Penyihir itu meminta Wei Fang untuk membawanya bertemu dengan Hades Dai. Di tempat lain, Shulin terlihat telah sampai di kota yang ia tuju, dan penduduk kota itu sepertinya hidup dengan damai. Shulin pun langsung menuju ke kediaman Tuan Te. Dan di sana ia disambut baik oleh anak Tuan Te yang bernama Tuan Xiao. Xiao pun menceritakan kepada Shulin, setelah ayahnya meninggal, banyak pendekar yang dibunuh oleh klan Teratai Barat. Lalu Shulin pun dikejutkan dengan keberadaan pedang Green Destiny yang keberadaannya tidak disembunyikan. Dulunya pedang ini adalah milik kekasih Shulin yang diberikan kepada Tuan Te sebagai hadiah. Kemudian Shulin mencoba memeriksa pedang tersebut, dan pada saat ia memegangnya, Shulin pun teringat kembali dengan kekasihnya yang telah wafat yang bernama Limubai. Setelah itu, Shulin meminta Tuan Xiao untuk menyembunyikan pedang Green Destiny. Cerita pun berpindah ke wilayah klan Teratai Barat, di mana terlihat si penyihir yang telah bertemu dengan Lord Dai mengatakan bahwa ada pedang yang lebih kuat dari pedang miliknya. Pedang yang dimaksud penyihir itu adalah pedang Green Destiny. Sang penyihir pun meminta agar Lord Dai mengutus Wei Fang untuk mencurinya. Keesokan harinya, terlihat upacara pemakaman Tuan Te yang dihadiri banyak tamu termasuk Snowface. Shulin yang tidak mengenal Snowface sempat menanyakan kepada Tuan Xiao siapa ia sebenarnya. Malam harinya, Wei Fang mulai beraksi untuk mencuri pedang Green Destiny. Ia pun mengendap-endap berusaha masuk ke ruangan tempat pedang itu disimpan. Namun saat Wei Fang akan mengambil pedang itu, ia dihalangi oleh Snowface yang juga berniat mencuri pedang tersebut. Mereka berdua pun bertarung untuk memperebutkannya. Meski mereka berdua bertarung, mereka sama-sama berusaha untuk tidak membuat keributan. Namun saat Snowface melihat tanda di tubuh Wei Fang, Snowface menjadi lengah dan membuat Wei Fang hampir berhasil kabur. Untungnya, Shulin dengan cepat menggagalkan aksi Wei Fang. Snowface pun mulai berakting seolah dia diserang oleh Wei Fang dan berniat menangkapnya. Shulin pun menyuruh para penjaga untuk mengurung Wei Fang tak jauh dari sana. Hal itu dilakukan agar mereka bisa terus mengawasinya. Kemudian, Shulin yang hendak menyimpan pedang itu dihampiri oleh Snowface. Ia menanyakan sesuatu kepada Shulin mengenai rumor tentang kehebatan pedang Green Destiny. Shulin pun meminta Snowface mengambil pedang itu darinya. Namun serangan dari Snowface dapat dengan mudah dikalahkan oleh Shulin. Snowface pun meminta Shulin untuk mengangkatnya sebagai murid, namun Shulin menolak hal tersebut.
Keesokan harinya, Shulin mendatangi Wei Fang. Dan di sana Wei Fang mencoba memperingati Shulin. Kemudian Shulin meminta Tuan Shao untuk memindahkan pedang itu ke pegunungan Wudang. Tetapi Tuan Shao tidak mau melakukannya. Melihat Tuan Shao yang bersikeras mempertahankan pedang itu di sana, Shulin pun membuat pengumuman untuk sisa anggota klan Jalan Besi agar mereka membantu menjaga pedang Green Destiny. Seorang pendekar yang melihat pengumuman itu membawanya ke sebuah kedai yang berada jauh dari kota dan menempelkannya di sana. Pendekar itu bernama Meng Shizhao dan ia adalah pendekar bertopeng yang membantu Shulin di awal cerita tadi. Tapi tiba-tiba seorang ketua bandit melepas pengumuman yang ditempel oleh Zhao. Ia memeras Zhao dan menawarkan pasukannya dengan bayaran yang mahal. Namun tiba-tiba seorang pendekar lain mengatakan jika pengumuman itu bukan ditujukan kepadanya. Bandit tersebut pun meremehkan Zhao yang hanya sendirian dan ia berniat untuk menyerangnya. Dan ternyata di sana ada 4 orang klan Jalan Besi yang tersisa yang kebetulan berada di tempat itu. Mereka pun langsung memperkenalkan diri dan siap untuk membantu Zhao. Pertarungan pun terjadi di sana. Zhao dengan santainya menghadapi para bandit tersebut dan mereka semua bukanlah tandingannya. Tak hanya Zhao yang bertarung, keempat pendekar tadi juga ikut membantu dan mereka bernama Ma, Shi, Flying Blade, dan Chan. Wanita pemilik kedai itu pun ikut bertarung dan menghajar para bandit tersebut. Pada akhirnya, Zhao berhasil mengalahkan ketua bandit tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Zhao pun menjelaskan kepada mereka jika kediaman Tuan Teh membutuhkan bantuan mereka. Sementara itu di kediaman Tuan Teh, Shulin akhirnya mau melatih Snowface. Ia mulai melatih Snowface untuk dapat berkonsentrasi dalam berpedang. Namun dikarenakan jiwanya Snowface dipenuhi dengan rasa dendam, ditambah lagi Wei Fang yang mengganggunya, konsentrasi Snowface pun menjadi berantakan. Shulin menyuruh Snowface untuk menyerangnya menggunakan pedangnya. Lalu Snowface kembali melanjutkan latihannya. Dan ia terus diganggu oleh Wei Fang. Hal itu membuat Snowface marah kepadanya. Di tempat lain, rombongan Zhao telah mulai bergerak. Dan malam harinya mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kediaman Tuan Teh. Terlihat Shulin yang menyambut kedatangan mereka. Tetapi saat Shulin melihat Zhao, wajahnya langsung berubah. Dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Ternyata Zhao adalah kekasih Shulin yang telah dianggap mati saat bertarung melawan Hades Dai. Zhao melakukan ini semua demi Shulin dan juga Li Mubai, karena ia menganggap Shulin mencintai Li Mubai, bukan dirinya. Zhao pun mulai menceritakan saat dirinya tengah bertarung dengan Hades Dai. Ia berpura-pura meninggal dan memilih untuk mengasingkan diri. Semua itu ia lakukan demi Shulin, agar Shulin bisa hidup bahagia bersama dengan Li Mubai. Meskipun mendengar penjelasan tersebut, Shulin masih marah kepada Zhao dan ia tetap akan menganggap jika Zhao telah tiada. Setelah itu, di saat Zhao tengah memberikan penghormatan kepada Tuan Teh, Snowface mendatanginya. Di sana, Snowface sempat menanyakan bagaimana Zhao bisa mengenal Shulin dan seberapa jauh ia mengenalnya. Namun sepertinya Zhao belum terbuka dan bersedia menceritakan hal itu. Sementara itu, Shulin menghampiri Zhao yang tengah berjaga, dan di sana mereka berdua berbincang membahas Snowface dan juga Wei Fang. Setelah itu, Snowface mendatangi Wei Fang di selnya, dan sepertinya Snowface berniat untuk menghabisinya.
Namun entah mengapa Snowface berubah pikiran dan mengurungkan niatnya. Snowface yang tengah merasa bingung memutuskan untuk ikut bergabung dengan yang lain, dan di sana mereka sedang minum-minum bersama. Karena tengah mabuk, Flying Blade meminta Snowface untuk menceritakan sedikit tentang Shulin. Dan ternyata Shulin telah berada di sana. Karena hal itu, Snow pun dihukum oleh Shulin untuk berlatih lebih keras lagi hingga batas waktu yang ditentukan. Di saat Snow tengah fokus berlatih, Wei Fang mencoba untuk mengganggunya. Dan sepertinya kini hubungan mereka berdua telah membaik. Di tempat lain, Hades Dai terlihat mulai memperluas kekuasaannya di daerah selatan dengan menghancurkan klan-klan yang tidak mau tunduk kepadanya. Kemudian, Hades Dai memerintahkan anak buahnya yang bernama Mantis untuk memimpin pasukan mengambil pedang Green Destiny karena sebelumnya Wei Fang telah gagal mencurinya. Sementara itu, di kediaman Tuan Teh, para pasukan klan Jalan Besi terlihat tengah berjaga seperti biasanya. Namun tiba-tiba mereka pun dapat merasakan adanya serangan yang akan segera datang. Shulin yang juga merasakan hal itu memerintahkan semua penjaga untuk bersiap. Tak lama setelah itu, kediaman Tuan Teh diserang oleh kelompok anak buah Hades Dai. Dan pertarungan seru pun mulai terjadi di sana. Zhao dan para pendekar Jalan Besi berusaha menghentikan setiap penyusup yang menyerang kediaman Tuan Teh. Di sana, Zhao dan Shulin bekerja sama menghadapi musuh-musuh mereka. Di sisi lain, Snowface yang sedang menjaga Wei Fang diserang oleh Mantis. Karena mengetahui Snow bukanlah tandingan Mantis, Wei Fang yang tidak ingin Snow kenapa-napa memberitahu lokasi Green Destiny kepada mereka. Sementara itu, di tempat Green Destiny disimpan, terlihat si penyihir telah berada di sana. Tapi Shulin sudah lebih dulu mengamankan pedang itu. Namun di saat yang bersamaan, Tuan Xiao datang dan ia pun dijadikan sandera oleh si penyihir. Di sini si penyihir mengatakan bahwa ia mengincar pedang Green Destiny karena orang tuanya dulu dibunuh menggunakan pedang itu. Kemudian si penyihir membunuh Tuan Xiao dan pergi dari sana. Di sisi lain, Mantis yang akan menuju tempat pedang Green Destiny dihadang oleh Shi. Namun Shi harus mati di tangan Mantis. Begitu juga dengan Ma yang berniat menolong Shi. Sedihan pun menyelimuti kediaman Tuan Teh. Mereka semua bersedih atas kematian sahabat dan kerabat mereka. Keesokan harinya, Chan yang marah karena kematian teman-temannya langsung menghajar Wei Fang. Namun hal tersebut dihentikan oleh Zhao. Zhao langsung membebaskan Wei Fang dan menyuruh mereka bertarung dengan sportif. Karena seperti itulah klan Jalan Besi yang sebenarnya. Pertarungan antara Wei Fang dan Chan pun terjadi di sana. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Dan pada akhirnya Wei Fang lah yang berhasil mengalahkan Chan. Setelah itu Snowface mendatangi Shulin yang tengah bersiap. Di sana Shulin berniat untuk segera meninggalkan kediaman Tuan Teh untuk membawa pedang Green Destiny ke tempat yang lebih aman. Kemudian Shulin dan Snowface pun berdebat tatkala Shulin telah mengetahui siapa guru Snowface sebelumnya. Shulin pun meminta Snowface untuk tidak memikirkan balas dendam atas kematian gurunya. Malam harinya, Flying Blade dan Chan melepaskan sebuah lentera ke dalam air untuk mengenang kematian Shi dan juga Ma. Tak lama setelah itu, Shulin juga datang ke sana. Ia juga melepaskan lentera atas kematian Tuan Xiao. Setelah itu, Shulin memberitahu mereka jika ia akan pergi untuk membawa pedang Green Destiny ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Wei Fang yang tengah tertidur mendapat sebuah bisikan agar ia segera membawa pedang Green Destiny pada Hades Dai. Kemudian Snowface datang ke sana.
Ia membebaskan Wei Fang tanpa sepengetahuan siapapun. Hal itu dilakukan Snowface untuk memenuhi janjinya Snowface kepada ibunya Wei Fang. Akan tetapi Wei Fang malah berencana untuk melakukan sesuatu. Snow yang tengah tertidur pun terbangun setelah mendengar ada keributan. Dan ternyata Wei Fang telah mencuri pedang Green Destiny. Wei Fang berusaha melarikan diri dan ia berlari sekuat tenaga. Wei Fang yang berniat kabur membawa pedang Green Destiny dihadang oleh Zhao. Pertarungan di antara mereka pun terjadi di sana. Mereka berdua bertarung di atas bongkahan es. Pertarungan itu berlangsung cukup sengit. Di tengah pertarungan, tiba-tiba guru Wei Fang datang ke sana untuk membantu Wei Fang. Zhao yang hanya seorang diri berusaha menghadapi Wei Fang dan gurunya tersebut. Zhao terlihat lebih unggul dan ia hampir saja membuat Wei Fang tewas tercebur ke dalam kubangan es. Untungnya, Zhao segera menyelamatkan Wei Fang dan mengeluarkannya. Kemudian, Gagak Besi pun menyuruh Wei Fang untuk segera pergi. Dan ia yang akan berhadapan dengan Zhao seorang diri. Karena tak ada pilihan lain, Wei Fang pun membiarkan gurunya bertarung sendirian berhadapan dengan Zhao. Zhao pun akhirnya dapat mengalahkan gurunya Wei Fang. Namun ia juga mengalami luka yang cukup parah. Beruntungnya, Xiulin segera datang ke sana dan ia langsung membantu Zhao untuk mengobati lukanya. Terlihat bahwa keduanya masih saling mencintai. Dan anggapan Zhao selama ini ternyata tidak semuanya benar mengenai perasaan Xiulin kepadanya. Keesokan harinya, Wei Fang pun telah sampai di teratai barat. Wei Fang sempat dihadang oleh para prajurit klan tentara barat. Namun saat Hades Dai melihat pedang yang ia bawa, Wei Fang pun segera diizinkan untuk masuk. Hades Dai sangat senang melihat Wei Fang berhasil membawa pedang Green Destiny kepadanya. Namun saat Hades Dai akan mengambil pedang itu, Wei Fang langsung menyerangnya. Dan ternyata niatnya Wei Fang membawa pedang itu adalah untuk melawan Hades Dai. Di saat yang bersamaan, terlihat rombongan Zhao datang ke tempat itu untuk merebut kembali pedang Green Destiny. Zhao beserta dengan para pendekar jalan besi langsung menyerang para prajurit anak buah Hades Dai. Di sisi lain terlihat Wei Fang yang kalah dari Lord Dai. Dan ketika ia melihat Zhao, Wei Fang langsung melemparkan pedang Green Destiny itu kepadanya. Zhao segera berhadapan dengan Hades Dai untuk menuntaskan pertarungan mereka yang sebelumnya tertunda. Pertarungan mereka berdua pun terjadi, dan mereka berdua bertarung menggunakan pedang yang sama-sama hebat. Sementara itu, Wei Fang memutuskan untuk keluar dari klan teratai barat, dan ia pun membantu Snowface mengalahkan para prajurit Hades. Kemudian, Xiulin berniat untuk membantu Zhao, namun tiba-tiba ia diserang oleh si penyihir. Dan dikarenakan hal itu, Xiulin memutuskan untuk berhadapan dengan si penyihir. Ia pun mulai masuk ke ruangan si penyihir, dan pertarungan mereka berdua pun terjadi. Xiulin cukup kesulitan menghadapinya, karena sang penyihir dapat menghilang dan menghindari setiap serangan dari Xiulin. Namun berkat ketenangan dan ketajaman insting Xiulin, akhirnya ia pun berhasil membunuh si penyihir. Akan tetapi Flying Blade berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Mantis. Dan Mantis juga berhasil menghabisi Chan. Snowface yang melihat hal itu memutuskan untuk menyerang Mantis. Dan akhirnya Snowface berhasil membunuh Mantis menggunakan pedangnya. Namun naas Snowface juga terkena tombak dari Mantis. Dan di sana ia terluka cukup parah. Wei Fang yang melihat hal itu pun langsung menghampirinya. Dan Wei Fang terlihat sangat bersedih. Di sisi lain, pertarungan Zhao dengan Hades Dai masih terus berlangsung dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Namun di sana, Zhao terlihat lebih unggul.
Dan Zhao juga pada akhirnya berhasil mengalahkan Hades Dai dan membunuhnya menggunakan pedangnya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan Hades Dai, Zhao pun memberikan pedang Green Destiny kepada Xiulin. Sementara itu, Wei Fang masih terus berusaha menguatkan Snow agar ia tetap bertahan. Di akhir film, terlihat Zhao, Xiulin, Wei Fang, dan juga Snow Fei yang masih hidup membawa pedang Green Destiny untuk disimpan di Gunung Wudang. Karena tempat itu adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan pedang Green Destiny. Dan film pun selesai.